Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Di sini saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam, yang mana materi ini merupakan materi pelajaran geografi pada kelas 11 semester 2. Di sini saya akan membahas tuntas mengenai materi mitigasi bencana alam. Adapun subbab materi yang ada di materi kali ini, salah satunya ialah apa itu mitigasi bencana, kemudian apa itu bencana alam itu sendiri, kemudian jenis dan karakteristik bencana alam, lalu apa-apa saja yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi, sebelum dan sesudah bencana alam itu terjadi. Jadi di sini akan dibahas tuntas. Nah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, apa itu bencana alam? Nah, di sini bencana alam ialah merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan berdampak pada meninggalnya dunia manusia. Nah, kerugian harta benda tadi seperti hancurnya rumah, jaringan jalan, dan kantor pemerintahan. Adapun dampak yang ditimbulkan sangat besar, maka bencana alam harus ditangani dan ditanggulangi dengan cepat dan efektif. Penanggulangan bencana ini harus dilakukan sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan sesudah terjadinya bencana. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwasanya mitigasi ini bertujuan untuk memberikan penanggulangan pada bencana, apakah itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadinya bencana. Nah, jadi mitigasi bencana alam yang tadi merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menanggulangi secara cepat dan efektif agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir sekecil-kecilnya. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Get in! คนนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งแล้วĐại hiếu. Có người không? Có thể cứu cho không? Cái gì?
Watch out for the shock, it's coming. Adapun kegiatan mitigasi meliputi beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Nah, contohnya seperti peta rawan bencana daerah istimewa Yogyakarta. Dari peta tersebut dapat diketahui bahwasanya di mana-mana saja daerah rawan bencana, yang mana dapat diketahui zona merahnya rawan bencana tadi. Kemudian yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Ini sangat penting, rambu-rambu, agar masyarakat sekitar dapat mengetahui di mana-mana saja zona merah rawan bencana tersebut dan jalur-jalur evakuasi dapat ditemukan. Kemudian mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Nah, ini sangat penting khususnya untuk para petugas penyelamat seperti tim SAR maupun BNPB agar diberikan dan dikembangkan pengetahuannya mengenai mitigasi bencana ini. Lalu selanjutnya mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana. Lalu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi masyarakat diberikan informasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Lalu menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Nah, ini untuk evakuasi tersendiri sangat penting yang kaitannya tadi dengan rambu-rambu. Jadi dengan rambu-rambu tadi dapat diketahui jalur-jalur evakuasi menuju tempat evakuasi. Kemudian memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni jenis bencana alam. Sebelumnya sudah kita ketahui bencana atau disaster tadi merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia. Nah, dari pengertian tersebut bahwasanya memang bencana alam mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi didapat juga mengenai definisi-definisi berbagai macam atau jenis-jenis bencana. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah suatu rangkaian peristiwa ataupun kejadian yang disebabkan oleh faktor alam seperti kejadian tanah longsor, gempa bumi, banjir, kekeringan, dan gunung meletus. Kemudian jenis bencana alam lainnya ialah bencana non-alam. Bencana non-alam sendiri ialah merupakan peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Antara lain gagal modernisasi, gagal teknologi, serta epidemik dan wabah penyakit yang melanda kita saat ini seperti wabah corona. Kemudian yang terakhir ialah bencana sosial. Adapun bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian yang terjadi disebabkan oleh faktor manusia seperti konflik antar warga atau konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke beberapa karakteristik bencana alam yang ada di muka bumi. Yang pertama ialah gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya lapisan kulit bumi. Getaran ini dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan harta benda. Gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, ialah gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Yang pertama, gempa bumi vulkanik disebabkan oleh meletusnya gunung berapi, sedangkan gempa bumi tektonik disebabkan oleh getaran yang disebabkan pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi tadi juga dapat mengakibatkan tanah longsor, kebakaran dan rusaknya sarana dan fasilitas umum. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tadi juga berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, di sini gempa bumi itu sendiri tidak dapat diprediksi. Hanya saja dengan diketahui potensi kerusakannya akan lebih mudah untuk menanggulangi dan mengurangi timbulnya korban jiwa. Selain itu, gempa bumi sendiri, adapun dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi
Ada dua, yakni dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak secara langsung seperti timbulnya korban jiwa dan korban luka-luka. Adapun dampak tidak langsungnya terjadi pada misalnya pada kasus tertentu seperti mengeringnya sumur karena terganggunya jalur air tanah. Adapun karakteristik dari gempa bumi seperti tidak adanya tanda-tanda peringatan bahwasanya gempa bumi itu sendiri berlangsung secara tiba-tiba. Nah, kemudian dampak utamanya diakibatkan oleh pergerakan patahan yang mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan dampak utamanya diakibatkan oleh pergerakan patahan dan mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. Kemudian, permasalahan yang dihadapi ketika gempa bumi ialah memerlukan evakuasi dan tindakan medis yang segera atau secepat mungkin, kesukaran akses atau mobilisasi. Jadi sangat sukar karena dampak yang terjadi seperti kerusakan infrastruktur dan sarana fasilitas umum. Dalam beberapa kejadian dapat menyebabkan masalah perekonomian di wilayah yang terdampak. Adapun hal-hal yang dilakukan atau mitigasi bencana sebelum terjadinya gempa bumi seperti mengidentifikasi dan memetakan patahan aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa bumi. Nah, di sini perlunya dipetakan daerah-daerah yang rawan akan patahan yang atau sesar aktif. Kemudian menyadarkan pengetahuan sejak dini tentang bahaya gempa bumi kepada masyarakat, yaitu dengan diberikannya pelatihan-pelatihan pada saat terjadi gempa minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian membangun rumah yang tahan gempa, mengetahui tempat yang aman atau jalur evakuasi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, menyiapkan tas ransel yang berisi barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti obat-obatan, makan makanan dan kotak P3K yang berisi obat-obatan. Kemudian memiliki kaca jendela yang tidak mudah pecah atau jenis kaca yang tidak berserakan yang berbahaya. Dan kemudian mendidik diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak panik menghadapi gempa bumi dan mengetahui nomor-nomor penting seperti nomor telepon darurat, polisi, pemadam kebakaran, atau stasiun yang menyiarkan informasi darurat. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika saat terjadinya gempa bumi? Yang pertama, ketika di dalam rumah. Jika Anda berada di dalam rumah, segeralah selamatkan diri dan keluarga dengan keluar rumah. Dengan memperhatikan barang-barang yang tidak mudah roboh. Yang tidak sempat keluar, berlindunglah di sudut tembok ruangan sehingga dapat berlindung dari jatuhan benda-benda. Lindungi kepala dengan helm atau benda lainnya seperti meja. Kemudian ambil tas yang dapat membuat berisi makanan, obat-obatan, dan hal-hal penting lainnya. Lalu pada saat terjadinya gempa bumi, apabila kompor masih menyala, diusahakan agar segera dimatikan karena dapat menimbulkan kebakaran. Kemudian apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi di sekolah? Jika berada di sekolah, jangan panik, lindungi kepala dengan tas atau buku. Kemudian jika tidak memungkinkan keluar, berlindunglah di sudut ruangan tembok kelas yang kuat atau di bawah meja. Kemudian yang harus dilakukan ketika di luar bangunan, lindungi kepala dari benda-benda berbahaya seperti kaca dan papan reklame. Dan jangan berdiri di dekat pohon besar atau hindari jembatan dan jalan layang. Kemudian di dalam gedung perkantoran atau mall, jangan menggunakan lift. Segera mencari tangga darurat atau ikuti semua petunjuk dari petugas maupun satpam. Ketika di dalam kendaraan, jika sedang menyetir, jangan sekali merem mendadak. Kurangilah kecepatan dan berhentilah di bahu jalan. Jangan di dekat pompa bensin atau di bawah kabel bertegangan tinggi dan di bawah jalan layang. Kemudian yang harus dilakukan ketika di daerah gunung atau pantai, jika sedang berada di daerah gunung, jauhilah tebing-tebing yang tinggi atau tebing-tebing yang curam untuk menghindari longsor. Di daerah pantai, jauhilah pantai untuk menghindari tsunami. Kemudian yang harus dilakukan ketika sesudah terjadinya gempa bumi. Yang pertama, periksa dulu diri sendiri. Periksa seperti luka-luka yang terjadi pada diri sendiri. Kemudian jika memungkinkan, tolonglah orang lain seperti orang tua, anak-anak, ibu hamil, ibu yang menyusui maupun orang yang cacat. Kemudian singkirkan dan bersihkan barang-barang yang berbahaya seperti pecahan kaca. Jauhilah kabel listrik dan tetaplah berada jauh dari bangunan yang mudah roboh. Waspadalah dengan adanya gempa susulan karena dapat merobohkan bangunan yang sudah retak pada gempa yang pertama. Kemudian hubungi petugas yang menangani bencana, kembali ke rumah jika pihak berwenang sudah mengumumkan bahwa kondisi sudah aman. Nah, kemudian bencana alam selanjutnya ialah gunung meletus atau disebut juga gunung api. Gunung api adalah gunung yang mempunyai lubang kepundan tempat keluarnya magma atau gas ke permukaan bumi. Letusan gunung api mengeluarkan abu panas, aliran piroklastik, gas, dan abu. Adapun bahaya dari letusan gunung api ini terbagi menjadi dua, yakni bahaya secara langsung dan tidak langsung.
Adapun secara langsung seperti ditimbulkan oleh erupsi gunung api, yakni aliran lava, awan panas, longsoran gunung api, guguran batu pijar, lontaran batu, hujan abu, hujan lumpur, lahar letusan, gas racun, dan tsunami gunung api. Kemudian bahaya tidak langsung merupakan bahaya yang ditimbulkan secara tidak langsung oleh erupsi gunung api yang berupa lahar hujan atau lahar dingin dan longsoran gunung api. Selanjutnya ialah mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya letusan gunung api. Yang pertama ialah melakukan pemantauan dan pengamatan kegiatan gunung api yang aktif. Lalu membuat peta zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api. Informasi ini disebarkan kepada seluruh elemen pemerintah dan seluruh masyarakat. Kemudian membuat jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum, toilet, kamar mandi, dan ruangan kesehatan. Lalu melakukan pelatihan kepada masyarakat dalam menghadapi bahaya letusan gunung api. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti peringatan dini dari pemerintah mengenai bencana letusan gunung api. Kemudian mitigasi bencana yang dilakukan ketika sedang terjadinya letusan gunung api. Yang pertama ialah perhatikan tanda-tanda letusan gunung api, seperti hewan-hewan yang turun dari gunung. Kemudian segera hindari daerah rawan bencana letusan gunung api seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai, dan aliran lava. Kemudian segera melindungi diri dari abu letusan gunung api seperti menggunakan kacamata, masker, topi, dan pakaian yang lengan panjang. Kemudian segera ikuti instruksi dari pemerintah setempat berkaitan dengan evakuasi, jalur evakuasi, dan lainnya. Lalu mitigasi bencana yang dilakukan ketika setelah terjadi letusan gunung api ialah segera lakukan penanganan terhadap korban bencana letusan gunung api. Korban yang meninggal segera dikuburkan. Korban yang mengalami luka-luka segera diberikan perawatan. Membersihkan atap bangunan dari timbunan abu karena beratnya dapat meruntuhkan atap bangunan. Memperbaiki fasilitas yang rusak akibat letusan seperti jembatan, jalan, dan sumber air bersih. Mendata korban jiwa dan kerugian harta benda untuk evakuasi penanganan bencana. Membuat struktur bangunan tahan api dan bangunan yang tahan terhadap tambahan berat abu vulkanik. Membuat tempat penampungan yang kuat dan tahan api untuk keadaan darurat, serta mematuhi instruksi pemerintah seperti tidak membangun rumah di daerah rawan bencana. Nah, kemudian bencana alam selanjutnya ialah tsunami. Tsunami di sini merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang lautan. Gelombang lautan yang sangat besar dan menyerang daratan ini disebut dengan tsunami. Nah, tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang artinya pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami mempunyai arti ombak besar di pelabuhan. Adapun mitigasi bencana alam yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami sebagai berikut. Yang pertama, membuat tempat pengungsian atau lokasi untuk evakuasi harus mudah dijangkau jika bencana tsunami terjadi. Kemudian, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bencana tsunami seperti keterampilan menyelamatkan diri. Kemudian melakukan latihan-latihan seperti kondisi tsunami yang sebenarnya. Masyarakat harus dievakuasi melalui rute evakuasi. Kemudian langkah-langkah penyelamatan dan kesepakatan bersama dalam evakuasi. Melindungi daerah pantai dan tsunami dengan menanam pepohonan yang bercabang. Membangun peringatan dini seperti alat-alat penyampaian informasi jika terjadi tsunami. Pembangunan bangunan pelindung tsunami. Peningkatan kapasitas rumah sakit di daerah rawan bencana. Siapkan fisik, misalnya sering berolahraga agar dapat berlari. Kemudian, adapun mitigasi yang dilakukan ketika saat terjadi tsunami. Yang pertama, perhatikan tanda akan terjadinya tsunami atau bau amis ikan yang berlebihan. Air laut yang surut mendadak adalah tanda bahwa tsunami akan segera datang. Tetapi, kedatangan tsunami tidak selalu didahului dengan air laut yang surut mendadak. Kemudian, selamatkan dirimu terlebih dahulu dan bertindaklah selamatkan orang lain jika situasi memungkinkan. Perhatikan dan jangan hiraukan tanda bahaya dari petugas atau pemerintah. Segera menuju tempat yang lebih tinggi dan tetap di sana. Memanjat pohon yang kuat terhadap tsunami dan berpegangan pada benda yang dapat terapung. Lalu kemudian, mitigasi bencana yang dilakukan setelah terjadinya tsunami. Yang pertama, penguburan segera korban yang meninggal. Segera menangani korban yang mengalami luka-luka. Waspada dengan penyakit seperti ispa akibat bau mayat yang sangat menyengat. Lalu, segera membangun fasilitas sosial yang rusak. Nah, kemudian bencana alam selanjutnya ialah banjir. Banjir ialah suatu bencana alam, yaitu peristiwa ketika tergenangnya daratan oleh aliran air yang berlebihan. Nah, biasanya banjir terjadi karena adanya peningkatan volume air di suatu badan air seperti sungai dan danau. Nah, adapun mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya banjir seperti membuat pertemuan untuk membahas pengalaman banjir terakhir dan melakukan perencanaan untuk menghadapi banjir yang akan datang. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat.
meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang penyebab banjir dan dampaknya, promosi keterlibatan masyarakat dan pertolongan diri sendiri, membentuk dan memperkenalkan sistem peringatan dini, membangun pengetahuan masyarakat dan melatih tokoh masyarakat seperti menyiapkan tempat pengungsian, mempersiapkan pengungsian, membersihkan selokan, got dan sungai dari sampah dan pasir, membuat sistem dan tempat pembuangan sampah yang efektif untuk mencegah dibuangnya sampah ke sungai atau selokan, memperkokoh bantaran sungai dengan menanam pohon dan semak belukar dengan membuat bidang resapan di halaman rumah yang terhubung dengan saluran drainase, memindahkan rumah, bangunan, dan konstruksi lainnya dari dataran banjir. Kemudian yang dilakukan ketika sedang terjadinya banjir, seperti melakukan koordinasi yang baik, komunikasi, dan kerjasama dari semua pihak, pencarian dan penyelamatan korban, pendataan dan tersedianya makanan darurat, tempat pengungsian dan tenaga medis, melindungi daerah pemukiman dari pencurian, dan mengungsikan korban yang terdampak. Adapun mitigasi bencana yang dilakukan setelah terjadinya banjir sebagai berikut: analisis kerusakan dan kebutuhan, pembangunan gedung dan infrastruktur, melakukan pendekatan terhadap lembaga donor atau organisasi lain yang mau membantu, kajian pasca bencana, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, dan membersihkan sarana dan prasarana yang kotor.